seru, tempat kerja sambil nambah ilmu. Emang ada? Kembangkan dirimu di sini, rencanakan karirmu sendiri. Aku bisa, Kamu bisa berbuat nyata dan berbagi untuk sesama. tempat para juara, inovasi digital. Lingkungan kerja yang fleksibel, friendly dan dinamis. Telkom Indonesia, kami menyambut talenta muda terbaik. Belajar apa saja bisa di sini, semua ada. Jelajahi peluangmu, dapatkan beasiswa. Kita bergerak bersama-sama untuk Indonesia. Wujudkanlah kontribusimu, ayo bikin nyata. Inovasi tanpa henti bersama para pemimpin terbaik. Jadilah CEO startupmu sendiri. Ayo bergegas and join us, orang-orang penuh kreativitas. Bersama kita hadapi era digital, kita jadi juara. Telkom Indonesia, kami menyambut talenta muda terbaik. Telkom Indonesia, ayo bergabung dengan kami di sini. Bekerja dan berkarya dengan hati, dikelilingi oleh orang-orang terbaik. Tantangan baru akan kamu hadapi. Buktikan pada dirimu, kau pasti bisa atasi. Telkom Indonesia, Ayo bergabung dengan kami di sini. Telkom Indonesia, kami menyambut talenta muda terbaik. Telkom Indonesia, ayo bergabung dengan kami di sini. Bergabung dengan kami, Telkom Indonesia. We are Digistar Internship di Telkom, home for future, digital talent. Tempat kamu belajar, bertumbuh bertumbuh dan berkontribusi sebagai talenta digital unggulan. masa depan. Bagi Indonesia. So, So, Are you ready? are you ready? Are you ready ready to be our next to be our next future digital talent? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Mana nih suaranya Digisers? Halo. Sudah ada 148 orang loh yang bergabung di room ini. Tapi yang terlihat di sini kayaknya yang pada belum open cam, boleh ya open cam dulu ya. Dan gunakan format nama onboard underscore nama lengkap untuk adik-adik menti dari Digistar Internship di Telkom. Ya boleh sambil touch up dulu boleh. Ditunggu ya, yang belum nyalain kamera silakan nyalain kamera. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat datang juga kami ucapkan kepada tentunya adik-adik ya yang hari ini akan onboarding. Kemarin sebenarnya sudah onboarding nasional, tapi hari ini akan ada onboarding project Digistar. Jadi nanti tolong agendanya hari ini diisi ya kalau teman-teman ini menghadiri kegiatan onboarding project Digistar Internship dari Telkom. Kami juga mengucapkan selamat datang tentunya kepada para manajemen Telkom yang hari ini diwakilkan oleh Ibu Hepta Yuniarita selaku Senior Manager Digital Business Enabler Telkom Indonesia. Kami ucapkan juga selamat datang kepada para PIC Magang Telkom beserta tim dan jajarannya yang sudah hadir juga di ruangan ini. Dan tentunya ada Mbak Sandy Lenviregia juga nih sebagai program koordinator kita di Digistar Internship DDB Telkom yang nanti sebentar lagi akan memberikan laporan pelaksanaan internship nih buat teman-teman biar kasih gambaran juga. Sebenarnya kemarin sebelum ikut onboarding ini berapa banyak sih yang daftar dan teman-teman ini berapa orang dan dari berapa perguruan tinggi, pada penasaran kan? Nah, sebelumnya kenalin dulu, aku Aya.
Kak Min yang sering berlalu lalang ya di Instagram maupun di YouTube media sosialnya Digistar Internship DDB Telkom hari ini akan menjadi MC, dan selama beberapa jam ke depan tentunya diharapkan rekan-rekan yang hadir onboarding hari ini bisa menyimak dengan baik ya, karena kita juga akan membahas mengenai rule of game selama pelaksanaan internship di Digistar Internship DDB Telkom. Tempat datang juga ya untuk kakak-kakak mentor yang hari ini sudah menyempatkan hadir untuk bertemu adik-adiknya. Nanti setelah acara ini juga selesai, adik-adik diharapkan bisa segera menghubungi mentor terkait mobilisasi nanti selama internship ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, welcome to onboarding Digistar Internship DDB Telkom. Boleh tepuk tangannya dulu dong dari rumah atau dari teman-teman yang mungkin di kafe. Sekarang pagi banget ya di kafe, tapi nggak apa-apa. Oke, kita akan langsung masuk ke agenda yang pertama ya. Yang pertama akan ada laporan pelaksanaan internship DDB Telkom yang akan disampaikan oleh program koordinator kita, ada Mbak Sandy Lenvi Regia. Kepada Mbak Sandy Lenvi Regia dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semangat pagi. Iya, adik-adik boleh ya ketika misalnya ada yang memberi salam atau dari MC atau dari yang lainnya, boleh ya di open mic terlebih dahulu. Dan untuk adik-adik yang memang belum open cam, boleh dong dibantu yuk, pengen lihat nih wajah ganteng dan wajah cantiknya, dimana kemarin ketika di grup sudah banyak banget yang komentar sampai pengen bikin Twibbon dan segala macam. Nah, nggak usah pakai Twibbon. Kita di sini silahkan adik-adik bisa langsung selfie atau dan yang lainnya ya, untuk menunjukkan antusiasme dari 129 adik-adik yang berhasil bergabung di MSIB Kampus Merdeka Cycle 4. Izin saya perkenalkan diri saya dulu, saya dengan Sandy Lenvi Regia selaku PIC atau Personal In Charge untuk Internship DDB Telkom Coordinator. Dan selamat pagi juga kepada kakak-kakak mentor nih di sini, kakak mentor yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk bertemu dengan para menti. Dan tentunya tidak lupa juga kepada Ibu Asuh, bukan kakak asuh ya Bu, izin. Selamat pagi kepada Ibu Hepta Yuniarita. Terima kasih Ibu telah menyempatkan waktunya pada pagi hari ini di tengah padatnya agenda ya Bu ya. Iya, baik. Dan selamat datang tentunya adik-adik 129 orang. Congratulations buat kalian ya semua yang berhasil bergabung akhirnya dengan Digistar Internship di DB Telkom. Izin saya pagi hari ini akan melaporkan untuk MSIB Kampus Merdeka Cycle 4 Digistar Internship di DB Telkom. Pada hari ini Jumat 17 Februari 2023. Dan adik-adik, inilah journey kalian di mana kalian sebelumnya sudah melakukan registrasi, sudah melakukan seleksi administrasi, memang bukan di web kami ya, bukan di internship di dbtelkom.id. Adik-adik semua ini secara official dan eligible sudah diterima melalui web dari Kemdikbud kampusmerdeka.go.id ya. Di sana memang adik-adik sudah official, di mana di sana semua kita memang lakukan dari berbagai stakeholder yang ada, yaitu perguruan tinggi, kemudian juga Kemdikbud Ristek Dikti, kemudian juga para mitra industri, dan juga tentunya adik-adik sebagai mahasiswa. Banyak sekali hal-hal yang telah dilewati Bu Hepta dan juga kakak-kakak mentor di sini semuanya oleh adik-adik ini, di mana adik-adik ini berhasil menyisihkan 8.362 ya. Jadi applicants yang masuk ke Digistar Internship DDB Telkom ini sebanyak 8.362. Dan welcome board di Internship DDB Telkom ini, di mana kami adalah salah satu project yang ada di MSIB Kampus Merdeka Cycle 4 ini dari 9 project totalnya yang ada di Telkom Indonesia. Ya, mungkin akan segera juga dilakukan barangkali nanti dalam next time
mungkin akan ada lagi juga onboarding untuk all project MSIB Kampus Merdeka Cycle 4. Next, ya ini websitenya ya, adik-adik mungkin familiar ya dengan website ini, dan adik-adik jangan khawatir, kalian semua tentunya yang ada di sini adalah yang memang layak official lulus ya, karena sungguh agak berbeda nih di batch kali ini nih, lebih strict lagi gitu aturan Kemdikbud, kakak-kakak mentor, Ibu Hepta dan juga adik-adik. Kemdikbud tidak ada ampun terhadap format surat rekomendasi dan SPTJM yang kalian upload ya. Jadi kami hanya bisa memproses untuk teman-teman yang memang secara SR dan SPTJM-nya memiliki batch, memiliki label eligible dari Kemdikbud. Dan juga tidak kalah pentingnya, kalian adalah selamat juga lulus survei kebinekaan, di mana kedua hal tersebut tidak bisa ditawar ya dari Kemdikbud. Hanya kalianlah yang terpilih yang memang layak untuk bergabung menjadi peserta MSIB Kampus Merdeka Cycle 4 2023. Dan 129 orang ini berasal dari 53 perguruan tinggi yang memang berpartisipasi ya, karena kan untuk MSIB Kampus Merdeka ini terdiri dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di bawah naungan Kemdikbud Ristek Dikti. Next. Ya, apa saja sih internship role yang memang menjadi top 3 di Kampus Merdeka Cycle 4 2023 ini? Ternyata top 3-nya memang datang dari marketing, general, dan developer. Karena mungkin memang secara juga stage dari produk yang ada di Digistar internship di DB Telkom ini saat ini juga banyak dibutuhkan teman-teman untuk bergabung dengan kami untuk sama-sama kita berkiprah di berbagai produk Telkom Digital, yaitu LIP. Next. Ya, dan izin kami juga melaporkan Bu Hepta bahwa top 5 perguruan tinggi. Ya, selamat nih, siapa nih di sini yang berasal dari UB? Ya, kalian menjadi perguruan tinggi dengan menti terbanyak. Nah, berasal dari Universitas Brawijaya, tentunya dari berbagai prodi ataupun jurusan ya. Kemudian yang kedua adalah Universitas Indonesia. Yang ketiga Universitas Pajajaran. Yang selanjutnya adalah Telkom University, dan yang terakhir adalah Institut Teknologi 10 November. Ya, tentu tanpa mengecilkan arti dari teman-teman lainnya yang dari di luar dari top 5 perguruan tinggi ini, berarti kalian mungkin nanti bisa menjadi salah satu pionir gitu ya dari kampusnya yang akan bergabung gitu ya. Barangkali hanya ada satu orang gitu ya untuk di cycle 4 ini, mungkin di cycle-cycle selanjutnya dan juga di batch-batch Digistar Internship DDB Telkom ke depannya bisa lebih banyak lagi dari kampus atau perguruan tinggi kalian. Demikian laporan dari saya, terima kasih banyak, selamat on board adik-adik semua, enjoy your journey, dan untuk reach kami silakan kalian bisa melalui berbagai kanal sosial media kami. Terima kasih banyak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, keren banget ya tadi ya, seperti yang sudah dikatakan Mbak Sandy juga, dari 8.000 jadi 129, wadaw gitu ya. Teman-teman ini adalah orang-orang terpilih ya, jadi be proud of yourself, congratulations juga sudah bergabung bersama kami di Digistar Internship, dan do your best juga ya selama nanti on board, dan selama nanti on job beberapa bulan ke depan. Tetap proaktif juga nanti ke mentornya, nanti kita juga akan kenalan sama kakak-kakak mentor. Tapi sebelum itu kita akan masuk dulu nih ke agenda berikutnya, yakni sambutan dari manajemen Telkom yang hari ini akan disampaikan oleh Ibu Hepta Yuniarita selaku Senior Manager Digital Business Enabler. Selamat pagi Ibu. Kita sapa-sapa dulu nih Ibu Heptanya. Sehat Bu? Alhamdulillah. Boleh Ibu silakan, ini kita kasih dulu nih Bu wajangan untuk adik-adik menti dari Digistar Internship DDB Telkom. Silakan Ibu. Terdengar Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pagi, pagi, pagi.
kebinekaan, Ibu. Survei kebinekaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Hepta sambutannya ya tadi ya. Apa kata Bu Hepta? Harus dimaksimalkan ya 4,5 bulannya ya, dan tadi harus melakukan kewajiban-kewajiban yang harus teman-teman jalankan juga nih selama on job nanti ya di 4,5 bulan bersama Digistar Internship dari Betacom. Makanya nanti stay tune karena kita akan ngejelasin juga nih aturan-aturan main, nggak aturan main juga ya, aturan on job yang akan berlaku selama teman-teman intern di sini. Tapi sebelum itu kita tadi sudah aku udah janji ya di awal akan memperkenalkan nih kakak-kakak mentor yang sudah mau bertemu dan mau hadir di acara hari ini ya, dan kenalan mungkin kali ya kita sama 2 mentor hari ini. Yang pertama ada Mas Rauf dari IoT. Adakah Mas Rauf? Halo, selamat pagi Mas Rauf. Pagi Mas. Oke, sudah ready ya Mas Rauf ya. Mas, kenalan dong Mas, ini ke adik-adik mentinya yang 129 orang ini, dan mungkin Mas Rauf juga bisa kasih sedikit spill-spillan nih. Kira-kira kalau di proyeknya Mas Rauf itu nanti ngapain aja sih Mas? Silakan Mas Rauf. Ini keren banget. Ayo, nanti ini nggak sabar nih kayaknya nih para mentinya Mas Rauf nih yang udah hadir di ruangan ini ya. Nanti diingat-ingat ya, ini muka mentornya Mas Rauf. Habis ini langsung ya bagi yang anak-anak
anak-anak, bagi adik-adik, kok anak-anak sih, bagi adik-adik yang under supervisi dari mentor Mas Rauf, langsung ya nanti dihubungi ya habis acara ini, Mas. Jadi saya nanti ngapain nih Mas gitu ya? Tugas-tugas saya apa saja? Harus proaktif ya teman-teman ya, Mas. Terakhir Mas, any advice buat teman-teman Digizers nih yang hari ini on board? Silakan Mas. Oke, terima kasih banyak Mas Rauf. Tadi ya sudah kasih spill-spillan kalau di IoT itu ngapain sih, dan juga tadi ada advice yang penting banget ya buat diingat untuk teman-teman semua. Ini for all Digisters, all Menti, bahwa tadi tidak semua mendapatkan kesempatan nih untuk bergabung di Digistar Internship dari Telkom. Jadi karena teman-teman sekarang sudah officially bergabung ya bersama kami, jangan kecewakan kakak-kakak mentornya ya. Nanti Mas Rauf kabarin aja Mas kalau ada yang mengecewakan Mas, nanti biar tim Digistar Internship nih yang menghubungi anak-anaknya. Oke, thank you Mas Rauf. Sip. Halo. Oke. Aduh, hilang ya. Enggak hilang kok. Aku di sini-sini aja, guys. Udah terdengar ya? Oke. Halo Arif. Sip. Oke, tadi aku memanggil mentor kita, mentor dari ITC Metanesia, ada Mbak Anissa. Halo Mbak Anissa. Sudah bisa sudah bisa. Selamat pagi Mbak Nisa. Tadi ya aku udah bilang ini mentor yang cantik sekali, sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Boleh dong Mbak, tadi Mas Rauf udah spill-spill nih kalau di IoT ngapain. Nah, kalau di projectnya Mbak Anissa nih Mbak, nanti ngapain aja sih nih teman-teman Digisters, para menti ini, silakan Mbak.
Sama-sama. Thank you Mbak Anis. Tadi ya udah kebayang ya teman-teman ya kalau di Project Metanesia itu ngapain aja ya, Metaverse tadi ya. Udah siap banget ya menjadi bagian dari kehidupan Meta Universe ya. Jadi nanti teman-teman boleh banget ya, jangan lupa tadi ya, ada PR baru nih ya, download ya aplikasinya Metanesia ya. Nggak mau tahu? Harus yang ada di room ini semuanya sudah ada di device-nya masing-masing. Karena di situ juga banyak event-event loh guys. Kalau misalnya kalian ikut webinar dan lain sebagainya, udah. Sekarang kita sudah bisa memakai avatar yang kita bisa custom sendiri gitu ya. Silakan nanti teman-teman habis ini download. Terus nanti yang di under Kak Anissa juga boleh banget ya. Langsung Kak ini sudah download. Biar tadi dinilai nih tadi ya. Oke. Thank you Mbak Anis. Sip. Tadi udah ya mentornya ya dari Mas Rauf dan Mbak Anis menyampaikan sedikit ya sneak peek kalau di DDB itu ngapain sih ya internshipnya. Jadi bukan memang enggak gitu ya. Enggak ada tuh ceritanya istilahnya bikin kopi, motokopi dan lain sebagainya. Jadi emang teman-teman akan diluncurkan banget enggak tuh ke Real Project Challenge yang sedang dikembangkan oleh Direktorat Digital Business khususnya Digital Business and Technology. Oke. Tadi aku udah janji ya kita mau foto bersama dulu nih. Udah ada waktu loh tadi ya Mbak Ani sudah sampai ngasih sharing-sharing sedikit. Udah dong ya touch up-nya teman-teman. Jadi boleh open cam dulu. Yang belum open cam silakan. Yang sudah open cam tapi belum muncul di kameranya juga silakan muncul. Kita akan foto bersama dulu. Bersama dengan Ibu Hepta nanti juga kita akan foto bersama. Boleh kita lihat-lihat dulu nih ya. Oke. Sudah ready kah teman-teman? Oh iya, tidak apa-apa. Oke. Sip. Yang lain, ayo peserta yang nama-namanya onboard underscore nama lengkap ini peserta menti-mentinya ayo dong. Atau belum masih hari pertama loh ya ini guys, jangan pada AFK dulu ya. Oke. Sip. Oke, kalau sudah pada siap semuanya, ntar tahan dulu senyumnya ya, nanti kering giginya. Sebentar, kita ada aba-abanya guys. Oke, dari tim Digistar Internship DDB Telkom, kakak-kakak sudah ready kah? Akan dipandu oleh tim Digistar untuk sesi foto bersamanya. Oke, sip, kita akan mulai ya untuk screenshotnya ya. Slide pertama. Waduh, sebentar ya. Oke, kita akan mulai dari slide. Oh, tolong di-admit dulu, ada yang baru mau masuk ke room? Iya Kak. Ini kayaknya tadi keluar masuk ya karena sinyal, nggak apa-apa. Oke, silakan nyalain kameranya. Oke, kita coba ya untuk slide pertama. 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Waduh tadi siapa tuh ya by the way yang benerin rambut dulu? Gak apa-apa. Oke tahan dulu ya. 1, 2, 3. Oke slide berikutnya. 1, 2, 3. Berikutnya. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, sip. Sudah, jangan dimatiin dong kameranya. Mentang-mentang udah udah sesi foto bersama langsung di off cam ya. Jangan di off cam dong guys. Jadi bisa ya di on cam selama kegiatan ini berlangsung. Dan nanti kalau ada yang pengen di tag di Instagramnya internship_DDB Telkom, boleh banget nanti akan di repost ya sama Kak Minnya. Oke. Kalau tadi kita udah mendengarkan sambutan dari Bu Hepta, terus juga kita udah dapat bukan sambutan ya, perkenalan ya ke mentor-mentornya nih ya, ada Mas Rauf dan Mbak Anis, dan juga mendengarkan sneak peek ya, bagaimana ketatnya persaingan kawan-kawan ini semuanya dari Mbak Sandy ya. Kita akan langsung masuk ke agenda berikutnya. Agenda berikutnya apa? Penasaran gak nih teman-teman? Kita akan langsung masuk ya. Jadi ayo serius dulu karena ini teman-teman harus memerhatikan dengan sangat seksama. Mungkin nanti di akhir akan ada sesi Q&A juga, tapi diharapkan teman-teman tetap
stay on banget ya, karena ini penting berkaitan dengan pelaksanaan dari internshipnya teman-teman. Kita akan masuk. Oke. Agenda berikutnya, kita akan langsung masuk ke sosialisasi rule of games. Sebelum itu akan ada materi yang akan disampaikan oleh program koordinator kita. Kepada Mbak Sandy, dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Aya. Kita akan mulai ya ke sesi tadi udah berkenalan ya dengan para mentor dan terima kasih para mentor yang hadir. Saya izin tidak memperkenalkan semua mentor ya, kalau nggak cukup waktunya kita hari Jumat ini cukup pendek gitu ya. Jadi terima kasih Kak Anissa dan Kak Anis dan juga Kak Rauf tadi yang sudah mewakili para mentor yang ada di Digistar Internship di DB Telkom. Izin saya pagi hari ini akan memaparkan rule of games ya, tapi sebelumnya ini adalah silabus yang kalian mungkin juga ya di grup sudah pada bertanya, Kak silabusnya seperti apa? Sudah pada bertanya, Kak akan join di project apa, Kak kami nanti ngapain dan segala macam, berbagai pertanyaan kalian. Oh iya suaranya feedback ya. 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 Oh iya suaranya feedback. Sudah amankah? Oke. Baik ya, mohon maaf ya atas ketidaknyamanannya. Ya, oke baik. Ini adalah mungkin juga perlu diketahui para mentor ya, karena nanti di sini juga ada hal yang perlu diketahui mentor. Apa sih peranan mentor untuk di MSIB Kampus Merdeka Cycle 4 ini? Next. Ya, ini secara gambaran garis besar ya adik-adik, sebenarnya untuk menggambarkan Digistar Internship di DB Telkom ini kami mengadopsi Agile Management Practice gitu ya, untuk sama-sama adik-adik ini nanti akan terlibat dalam berbagai pengembangan project Digital Business and Technology yang ada di Direktorat Digital Business ya. Tentunya tadi sebenarnya saya sudah sempat spill ya, nama produk Telkom Digital itu kami dengan brandnya adalah LIP Telkom Digital. Tadi Kak Anis dari Metanesia udah memaparkan gitu ya. Dan selain dengan Kak Anis juga tadi ada Kak Rauf untuk di Antares, itu di IoT gitu ya. Kemudian nanti adik-adik juga akan banyak lagi juga terlibat. Contohnya saja untuk di Big Data, itu akan terlibat nanti mungkin nama platformnya adalah Big Box. Terus ada juga adik-adik mentor para menti ini akan terlibat belajar bekerja bersama dengan para mentor itu untuk di ekosistem edukasi, yaitu brandnya namanya Pijar gitu ya. Kemudian juga ada lagi ya adik-adik juga nanti akan tergabung barangkali di sini ada juga yang tergabung di health ecosystem gitu ya. Mungkin barangkali adik-adik familiar ya dengan Peduli Lindungi ya. Siapa yang nggak pakai Peduli Lindungi, tapi mungkin apa sih nanti nextnya setelah Peduli Lindungi ini? Nah, ada peluang-peluang baru, ada produk-produk baru dari Telkom Indonesia untuk juga menghadirkan di bagaimana kami melayani health ecosystem. Nanti adik-adik akan terlibat di dalamnya. Dan project-project ataupun produk-produk LIP lainnya kalian akan terlibat di balik layarnya gitu ya. Kemudian program internship ini akan berlangsung tadi seperti juga sudah disampaikan dan juga di platform Kemdikbud adik-adik juga sudah ada, yaitu dari sejak Februari sampai dengan Juni 2023. Dan tadi juga adik-adik ini masih bervariasi ya. Kalau cycle 4 ini setahu saya masih bervariasi ya. Adik-adik konversinya ada yang 20 SKS, ada juga yang kurang dari itu. Ada yang memang katanya sambil mengerjakan skripsi atau lainnya ya. Tapi mohon dengan sangat ya adik-adik ya, karena adik-adik yang sudah diberikan SR dan juga diberikan SPTJM, maka adik-adik sangat wajib ya memprioritaskan program magang di DDB ini. Karena nanti konsekuensinya adalah adik-adik nanti dapat teguran dari Kemdikbud. Bukan hanya adik-adik, tapi dari perguruan tingginya pun akan dapat teguran dari Kemdikbud Ristek Dikti. Jadi mohon dengan sangat adik-adik komitmennya. Jadi bukan main-main ya adik-adik. Yang adik-adik tanda tangani adalah SPTJM yang diketahui oleh orang tua kalian dan juga dari pihak dari perguruan tinggi. Jadi please
komitmennya gitu ya, karena sayang sekali atas kelalaian kalian, misalnya atas tidak komitmen kalian, nanti akan berdampak bukan hanya pada diri kalian, tapi juga nanti barangkali akan berdampak bagi adik-adik tingkat kalian. Please jangan lakukan hal tersebut. Ya, jagalah nama baik seperti juga kemarin disampaikan ketika onboarding ya, onboarding nasional, jagalah nama baik sivitas akademik kalian masing-masing ya. Kita sama-sama nanti bersama para mentor, ini adalah full time internship di mana kalian akan belajar bekerja selama 5 hari per minggu, 8 jam per hari selama kurang lebih 4,5 bulan. Mulai hari ini sampai dengan perkiraannya di 30 Juni 2023. Ya, kalian di sini akan terbagi menjadi ke 7 internship role ya. Ada data scientist, ada marketing, ada teknik, ada developer, ada juga designer gitu ya. Dan nanti di baliknya role ini kalian juga barangkali nanti akan terbagi lagi menjadi beberapa stream. Contohnya saja di developer gitu ya. Di developer ini sangat banyak streamnya ya. Ada yang front end, back end, quality assurance, document engineer. Karena memang di Telkom Indonesia kami tidak ada istilah developmentnya dilakukan secara full stack. Jadi setiap orang memiliki keahliannya sendiri. Jadi stream harus streamnya sendiri-sendiri. Begitu pula ketika designer gitu ya. Untuk designer ada streamnya lagi nanti UI UX designer atau UI, ada yang UI designer, ada yang UX designer, ada juga UX researcher gitu ya. And so on lah ya gitu. Nah, nanti skema on jobnya kalian memang nama pelaksanaan on jobnya adalah karena mengikuti culture di Telkom, kita menggunakan flexible working arrangement. Tapi sesuai dengan arahan Kemdikbud-Ristekdikti bahwa yang disetujui untuk mitra industri Telkom adalah skema on job secara offline. Sehingga ketika kalian diminta untuk ke kantor, mohon dengan sangat harus mengikuti apa yang diminta oleh mentor gitu ya. Bisa memilih antara Jakarta dan Bandung. Mohon dikomunikasikan dengan baik. Intinya adalah kalian juga mulai hari ini ya, nanti akan diinformasikan bahwa ada form yang harus kalian isi, yaitu untuk form mobilisasi. Boleh mengajukan dan boleh tidak, jadi ya tidak wajib gitu ya. Tapi kalau mengajukan form mobilisasi ini akan kita submit ke Kemdikbudristekdikti, di mana kalian mulai 17 Februari ini sampai dengan minggu depan itu kalian skema magangnya mungkin masih secara online, karena mobilisasi ataupun pergerakan gitu ya dari yang memang barangkali dari luar kota Bandung dan Jakarta itu baru bisa dilakukan di tanggal 27 Februari paling cepat sampai dengan 10 Maret, nanti tergantung dari approval atau tidak di approvalnya pengajuan mobilisasi kalian oleh Kemdikbud gitu ya. Moda transportasinya hanya 2, yaitu moda pesawat dan juga kereta api ya, hanya itu. Dan juga untuk asal domisilinya itu hanya diperbolehkan dari domisili asal sesuai KTP kalian maupun dari domisili provinsi kampus kalian. Hanya 2 opsi itu saja ya, jadi tidak boleh yang lain. Dan untuk mobilisasi hanya diperkenankan 1 kali saja keberangkatan dan 1 kali nanti kepulangan gitu ya, yang diperbolehkan oleh Kemdikbud ya. Kemudian mekanismenya lagi tadi skema on job di kami memang itu teknis ya. Dan kemudian di kami mostly karena kami memang menganut aja manajemen praktis, maka segala macam konsep di kami ini kalian nanti akan kenal dengan istilah sprint planning, sprint review, sprint retro gitu ya, daily stand up. Barangkali juga nih para mentor udah sempat spill ke saya, Kak maaf ya sambil nyambi sprint review, Kak maaf ya sambil nyambi sprint planning. Nah gitu ya, nanti adik-adik akan terlibat gitu ya, karena di kami memang setiap harinya gitu ya pasti ada kegiatan-kegiatan yang terkait Scrum Events gitu ya. Nah apa sih tugas mentor? Nah tugas mentor adalah wajib untuk mengikuti melakukan induksi gitu ya, pendampingan, ada enrichment, kemudian ada diskusi dan penugasan, dan nantinya kalian tentunya dari penilaian yang ada itu selain dari segi soft skill dan juga technical skillnya, kalian akan dinilai dari achievement atau performance dari task yang diberikan oleh mentor ya. Nanti adik-adik slide ini jangan khawatir, juga kalian akan mendapatkannya ya. Nah, kompetensi role masing-masing itu akan sangat disesuaikan dengan internship role kalian. Misalnya developer, maka capaian technical
capaian ajar gitu ya. Kalau istilahnya di kampus tuh biasanya kemarin udah banyak yang nanya ya, Kak silabus kayak seperti apa sih Kak, untuk learning outcome-nya apa sih gitu. Nah itu nanti ada gitu ya. Jadi silakan nanti kalian bisa akses gitu ya di file ini, tapi secara gambaran besarnya akan saya sampaikan kemudian setelah ini. Next. Ya, next. Ya, kalian sudah melalui ini dan juga tadi sudah saya sampaikan ya di depan. Next. Ya, ini adalah kerangka program sama saja dengan yang tadi ya. Kita menggunakan Agile Management Practice dan kalian ada course yang harus kalian ikuti, salah satunya ini. Agar kalian tahu terlebih dahulu apa sih itu Agile Management Practice, apa itu design thinking gitu ya, dan juga ini bagaimana sih nanti buat aksesnya ke mandatory course ini nanti akan di guide ya kalian di grup WA grup kalian akan diinformasikan bagaimana caranya kalian, di mana kalian nantinya harus gabung di internship di dbtelkom.id terlebih dahulu untuk mendapatkan akses enrichment ini, di mana kalian wajib untuk mengikuti 3 mandatory course dan juga nantinya bisa mengikuti course-course lainnya yang bisa diakses secara gratis selama kalian on job dan bisa sertifikatnya berlaku seumur hidup gitu ya. Sertifikatnya dari Pijar Mahir. Next. Ya, ini sama dengan yang tadi ya. Ya, ini profile saja ya. Jadi lengkapnya data scientist itu apa, developer itu apa, designer itu apa, engineer, general, marketing, researcher. Teman-teman bisa lihat di sini nantinya. Next. Ya, ini saya kasih contoh gitu ya untuk role data scientist. Role data scientist secara technical kompetensi yang akan menjadi capaian ajarnya adalah kurang lebih seperti ini. Nah, nanti ini akan disampaikan ke masing-masing perguruan tinggi ya. Nah, untuk konsolidasi kami nih dengan perguruan tinggi baru bisa dilakukan oleh Kemdikbud ya, oleh Kemdikbud nanti di pekan depan gitu ya, sekitar tanggal kami kalau tidak salah dapat jadwalnya di hari Jumat depan gitu ya, karena adik-adik mohon berkenannya ya, mohon kalian jangan dulu meminta yang namanya IA, meminta apa ya namanya kemarin itu ada berbagai macam yang meminta hal tersebut. Please bisa disampaikan ke para PIC kampusnya bahwa hal tersebut akan disampaikan setelah urusan administratif antara Kemdikbud, mitra industri dan juga perguruan tinggi selesai. No worries dengan hal tersebut ya, karena memang seluruh PIC apabila memang itu adalah PIC MSIB Kampus Merdeka, maka sudah tahu ketentuan dari MSIB Kampus Merdeka Kemdikbud Ristek Dikti. No worries dengan hal tersebut ya adik-adik ya gitu. Jadi karena ini memang semua halnya langsung secara serentak gitu ya seluruh Indonesia, jadi mohon mengerti juga bahwa semuanya ini dilakukan secara paralel dan juga proses antrian gitu ya. Jadi tapi kalian tidak usah khawatir ketika nanti dari kampusnya bertanya silabusnya seperti apa, kalian bisa mensubmit contohnya dari file yang kami berikan ini. Next. Ya, tidak usah saya jelaskan satu persatu ya, tapi ini adalah contoh gambarannya untuk masing-masing kalian, internship role-nya akan memiliki technical kompetensi seperti ini. Kalau soft skill semuanya sama, semuanya berbasis akhlak ya, sesuai dengan core values BUMN. Next. 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 Ya. Ini marketing ya, karena marketing juga termasuk yang paling banyak ya dari adik-adik untuk sebagai menti di MSIB Cycle 4 ini. Jadi ini kurang lebih detail kompetensi yang akan kalian lakukan di sini. Next. Ya, next. Ya, ini nanti adalah cara penilaian. Ya, adik-adik menti dan juga kakak-kakak mentor, adik-adik ini akan dinilai dengan 3 aspek gitu ya. Yang pertama adalah soft skill, yaitu berdasarkan core values akhlak, yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, and kolaboratif. Kemudian kompetensi teknik atau technical competencies yang tadi seperti slide-slide sebelumnya sesuai dengan bidang pemagangan atau istilahnya internship role. Kemudian yang terakhir yang tadi saya sampaikan, achievement atau kinerja atau performansi dari task atau penugasan yang diberikan oleh mentor. Ya, nanti nilai akhir kalian
itu akan terkategorisasi menjadi 3 kategori, yaitu sangat memuaskan, memuaskan, dan cukup memuaskan. Nah, adik-adik, tadi kan adik-adik sudah tahu ya bahwa MSIB Kampus Merdeka ini bernilai 20 SKS. Please, kalau misalnya kalian yakin magang di sini hanya sekedar magang saja, please, kalau nilai 70 kayaknya itu nilainya C ya. Langsung rontok nggak sih IPK kalian kalau cuma dapat nilai C gitu ya. Jadi please komitmennya, please do your best gitu ya. Saya yakin adik-adik tidak akan menyia-nyiakan kesempatan magang di Telkom Indonesia ini. Next. Ya, mentor yang ada di sini, nah tadi contohnya ada Kak Anis dan juga Kak Rauf, dan mungkin juga kalian bisa lihat ya di Zoom ada beberapa yang memang menggunakan tulisan mentor gitu ya, mentor hashtag nama lengkap, tapi mungkin ada beberapa juga yang hanya namanya, itu kemungkinan besar adalah mentor kalian gitu ya. Apa sih tugas mentor gitu ya? Tugas mentor itu memberikan di tahap awal barangkali kan kalian perlu ada induksi gitu ya, karena tentunya semua juga belajar ya, dimulai dari belajar, walaupun kita long life learning ya, belajar itu seumur hidup gitu ya, kayaknya nggak ada pernah berhentinya. Tapi di tahap awal kalian akan diinduksi, dibimbing oleh mentor, bagaimana pengenalan di tahap awal, kemudian dilakukan pendampingan, nanti juga memberikan enrichment dalam bentuk tadi ada di pijar mahir, dan juga teman-teman bisa berkonsultasi dengan mentornya apabila memang ada dari materi yang di pijar mahir ataupun lainnya kurang mengerti gitu ya. Dan juga mentor silakan kalau misalnya barangkali ada in-house training atau apa ya, workshop atau apapun yang dilakukan di tribe-nya, silakan kalian bisa memanfaatkan hal tersebut menjadi sebagai bagian enrichment gitu ya. Dan juga tentunya mentor dan mentee kita tahu sendiri akan terjadi diskusi, dan tentunya di akhir para mentor wajib memberikan assessment dengan tadi ya, bahwa adik-adik akan dinilai dengan 3 parameter. Untuk di MSIB Kampus Merdeka, adik-adik mohon perhatiannya, kalian barangkali di istilahnya apa ya, weekly report ya. Saya juga kan saya belum pernah tahu nih sisi mentee itu seperti apa sih tampilannya gitu ya. Nanti kalian bisa cek di website kalian, tapi setahu saya di sana bisa mencantumkan daily-nya seperti apa, kemudian nanti ada weekly, dan ada lesson learn yang harus kalian input sebagai hasil dari pembelajaran selama 1 minggu. Nanti kalian submit kepada mentornya, dan nanti mentornya akan melihat apakah ini sudah sesuai atau tidak. Tapi mohon maaf, berhubung hari ini link untuk mentor itu belum diaktifkan oleh Kemdikbud, maka mohon juga mungkin bisa dilakukan pencatatan secara mandiri saja terlebih dahulu dengan berbagai tools yang kalian mungkin familiar gitu ya. Barangkali ada G Suite gitu ya, ada juga Notes, ada juga dan tools-tools lainnya lah ya. Jadi banyak lah, ada Figma, Notion dan segala macamnya ya, adik-adik mungkin lebih familiar gitu ya. Jadi silakan. Nah, nanti ketika memang mentor sudah punya akses ke kampusmerdeka.go.id akan kami sampaikan ya di WA group. Kemudian juga para mentor mohon berkenan untuk mentor-mentor yang belum mengisi identitasnya mohon segera mengisi juga ya, karena kami harus segera untuk melaporkan hal tersebut ke Kemdikbud. Terima kasih. Next. Ya, ini barangkali ya sedikit testimoni, dan barangkali kalau testimoni lainnya bisa kalian juga akses di Instagram kami, internship_DDB Telkom, atau lihat di YouTube-nya ya. Ya, dan semoga adik-adik kedepannya bisa menjadi the next Dimas, bisa menjadi the next Hana, gitu ya. Karena setahu saya juga keduanya mendapatkan impresi yang sangat baik gitu ya. Pulang ke sini pulang dari magang ini tidak hanya sekedar magang, tapi juga mendapatkan berbagai ilmu yang bisa mengenrich dalam keseharian mereka, apakah kembali ke kampus ataupun ketika setelah lulus. Terima kasih banyak. Mungkin Kak Aya, silakan saya kembalikan ke Kak Aya untuk menayangkan video Rule of Games. Terima kasih. Oke, gimana teman-teman? Jangan pada ngantuk ya. Ini dilihat-lihat di sini ada yang kayak, mohon maaf ya. Ini tadi udah materinya oke banget, materinya sudah lengkap sekali disampaikan Mbak Sandy. Tapi selain materi tadi tentunya akan kami share juga ya di grup nanti. Jadi tenang, jangan bertanya dulu.
tenang ya, semua akan di-share gitu. Dan ini juga nanti bisa diinformasikan ke pihak perguruan tinggi ya. Jadi just in case Bapak Ibu dari perguruan tingginya menanyakan nanti kalian bakal belajar apa aja sih? Nanti kalian kompetensi pembelajarannya seperti apa, itu nanti bisa diakses di sana gitu. Dan silabus lengkapnya juga sudah sudah tertera ya tadi di linknya, bisa diklik aja di situ. Nah, seperti janji, ada yang namanya rule of games atau aturan main dari pelaksanaan Digistar Internship DDB Telkom. Ayo serius dulu, kita tonton video yang satu ini. Hai Digisters, welcome to Digistar Internship DDB Telkom. Sebelum memulai on job, berikut hal-hal penting yang perlu kamu ketahui. So, simak penjelasan dari program koordinator kita dan catat poin-poin pentingnya ya. Digistar Internship DDB Telkom adalah program magang mahasiswa bersertifikat oleh Telkom Indonesia di bawah naungan Direktorat Digital Business bekerja sama dengan Forum Human Capital Indonesia, Kementerian BUMN, serta Kemdikbud-Ristekdikti yang berdurasi selama 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Di sini, kamu akan terlibat dalam berbagai real project challenges yang ada di lingkungan bisnis Telkom Direktorat Digital Business. Apa yang Digisters kerjakan sama dengan apa yang kami kerjakan di sini. Sebelum bergabung, kenalan yuk. Saat ini terdapat 7 direktorat yang ada di Telkom. Digistar Internship DDB Telkom berada di bawah Direktorat Digital Business. Direktorat ini besar sekali loh. Di dalamnya terdapat banyak proyek menarik khususnya terkait digital business and technology. Adapun beberapa produk digital yang sedang kami develop di sini meliputi lokasi kerja Telkom DDB saat ini tersebar di berbagai kantor yang ada di Bandung dan Jakarta. Ini direvisi ya? Oke. Makasih Kak. Sama-sama. Nah, keuntungan untuk ikutan Digistar Internship DDB Telkom tuh banyak banget loh. Kamu bisa menerapkan teori-teori yang sudah dapatkan di kampus, kamu juga bisa mengimplementasikan corporate culture yang ada, melatih komunikasi, koordinasi, dan juga kolaborasi. Setelah nanti selesai, kamu juga bisa dapat sertifikat magang industri. Hai. Hai. Adapun skema kerja yang diterapkan oleh Digistar Internship DDB Telkom adalah flexible working arrangement. Adapun terdapat 3 aspek yang harus kamu miliki sebagai seorang intern. Yang pertama profesional, yang kedua komunikatif, dan yang ketiga adalah responsible. Kamu perlu memahami bahwa Digistar Internship DDB Telkom merupakan full-time internship dengan skema kerja 8 jam per hari selama 5 hari kerja. Sikap responsibel dapat kamu terapkan dengan tidak menyebarluaskan data-data perusahaan tanpa sepengetahuan dan juga persetujuan dari supervisor. Kamu selama magang di Digistar Internship DDB Telkom akan terikat dengan non-disclosure agreement atau perjanjian kerahasiaan perusahaan. Hai Kak, ini ya laporannya. Oke, thank you. Oke. Digisters, pastikan kamu tetap berkomunikasi ya dengan supervisor kamu selama pelaksanaan magang. Jangan lupa isi internship daily timesheet atau IDT sebagai bagian dari aktivitas harian kamu. Submit di internship.ddbtelkom.id dan jangan lupa kumpulkan sebelum tanggal 25 pada bulan yang sedang berjalan. Karena fungsi dari IDT ini juga sebagai evidence dari pencairan uang saku.
Last but not least, berikut adalah hak dan kewajiban Digistar Internship di Telkom yang perlu kamu ketahui. Jika kamu memiliki pertanyaan seputar pelaksanaan magang, kamu dapat menghubungi kami via email, WhatsApp, dan juga official Instagram internship DDB Telkom. Happy onboarding Digistars! Together, let's learn, grow, and contribute with Digistar Internship di Telkom. Oke, jelas ya tadi ya. Sedikit highlight lagi kembali ya, karena teman-teman ini berasal dari batch Kampus Merdeka. Tadi tidak perlu mengisi internship daily timesheet yang ada di platform internship ddbtelkom.id. Tapi kurang lebih nanti ketika teman-teman mengisi report atau report harian ya, daily timesheet di platform Kampus Merdeka, itu kurang lebih seperti itu. Jadi emang harus sedetail itu ya gitu. Hanya berbeda platformnya saja nih teman-teman. Jadi tetap wajib mengisi yang namanya daily timesheet atau logbook ya kalau di Kampus Merdeka namanya, dan teman-teman harus mengisi ini karena ini juga bisa nanti evidence gitu ya bahwa teman-teman itu betul on board dan selama 4,5 bulan ke depan itu memang benar-benar internship under supervisi dari para mentornya gitu. Nah tapi karena tadi seperti yang sudah disampaikan Mbak Sandy juga, mentor akan baru mendapatkan akses dalam beberapa minggu ke depan, teman-teman boleh catat dulu kegiatan-kegiatannya per hari ini, mulai dari mengikuti onboarding Digistar Internship, itu mungkin boleh ya di notes atau mungkin di sheet dan berbagai macam lainnya gitu ya, silakan teman-teman. Jadi biar nanti kalau misalnya sudah bisa diakses sama mentor dan harus teman-teman memasukkan apa aja kegiatan-kegiatan yang sudah dilalui di beberapa hari ke depan gitu ya, itu teman-teman tetap punya recordnya apa aja gitu ya. Jadi jelas ya, tadi sedikit perbedaan aja dari yang jalur FHCI. Kalau di FHCI teman-temannya biasanya mengisi logbooknya teman-teman atau internship daily timesheet di internship.ddbtelkom.id. Jadi hanya beda platform saja. Seperti itu ya teman-teman. Dan tadi hak kewajibannya sudah jelas sekali disampaikan. Mungkin teman-teman juga tadi udah sempat ada yang aku lihat kayaknya pada sibuk nge-screenshot nih gitu. Nggak apa-apa. Nanti juga akan kita share gitu ya videonya di grup. Gitu. Oke, kalau tadi kita udah ngomongin soal rule of games dan juga kita sudah mendapatkan arahan ya oleh Mbak Sandy bagaimana sih ini nanti proses penilaian dan lain sebagainya, kita akan buka sesi Q&A. Q&A ini dibatasi hanya untuk 5 pertanyaan dulu ya. Jadi silakan teman-teman kalau tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Sandy ataupun melalui video rule of games masih ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Tapi kita akan memilih 5 pertanyaan pertama dulu ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan lain boleh ditanyakan di grup saja. Silakan. Oh iya. Sebentar, sembari kita menunggu ya pertanyaan, tapi boleh dicek dulu oleh tim Digistar sudah ada yang ingin bertanya belum? Kalau belum ingin bertanya, tadi Mbak Sandy juga sempat bilang ya saat tadi memberikan materi bahwa teman-teman ini walaupun tidak mengisi internship daily timesheet di website kita di internship.ddbtelkom.id, teman-teman nanti akan tetap diarahkan untuk membuat akun di sana. Fungsinya buat apa? Fungsinya agar teman-teman dari batch Kampus Merdeka ini bisa mengakses pijar mahir atau enrichment course ya yang kita berikan dari Digistar untuk teman-teman bisa diakses secara gratis dan hanya selama teman-teman internship ya. Jadi ada mandatory course atau course wajib yang teman-teman wajib ambil juga, wajib teman-teman kerjakan selama bulan awal teman-teman on board. Ada 4 course kalau tidak salah. Jadi nanti akan selanjutnya ini nanti di grup akan diarahkan membuat akun di internship.ddbtelkom.id khusus untuk akses di pijar mahir gitu ya teman-teman. Nanti jadi untuk detailnya seperti apa akan Kak Min kirimkan juga. Dan nanti kalau misalnya ada pertanyaan seputar gimana ya Kak cara mengakses fitur My Course dan lain sebagainya juga bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Oke? Jelas ya teman-teman ya? Oke, masih ditunggu ada yang ingin bertanya mungkin? Boleh pakai fitur raise hand-nya juga boleh atau komen dulu Kak mau nanya boleh. Ya.
Oh, kata tim Digistar Internship 2 aja pertanyaannya kalau gitu ya. 2 aja. Siapa yang mau nanya? Tidak ada yang mau bertanya, sudah jelas? Kalau sudah jelas boleh gini. Oke. Udah aman? Udah siap on board? Oh, ada yang nanya. Oke, 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 oke. Kita baca pertanyaan pertama dari Diana Kusuma. Permisi, Kak. Iya, dipersilakan. Aduh, 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 aduh. Oke. Izin bertanya, kalau saat pendaftaran di website DDB itu kampus saya masih belum terdaftar, bagaimana ya, Kak? Good question ya. Ini ya. Oke, kita baca dulu pertanyaan kedua ya sebelum kita ke Mbak Sandy. Selamat pagi, Kak. Izin bertanya soal role marketing, lokasi magangnya di mana ya, Kak? Hal ini berkaitan dengan SKS yang akan saya drop apabila berada di luar domisili saya saat ini. Mohon maaf sebelumnya, Kak. Aduh, jangan mohon maaf dulu ya, belum lebaran guys. Sebentar, gak apa-apa. Karena batas drop SKS di fakultas saya maksimal hari ini. Oke, ini masalah lokasi magang ya. Kita coba ngobrol dulu ke Mbak Sandy nih. Mbak Sandy, untuk pertanyaan pertama nih Mbak. Soal gimana ya caranya ya? Oke. Oke. Oke, sip. Jelas ya teman-teman ya. Aduh, tak.
Takut saya? Enggak takut ya. Jadi tapi memang harus teman-teman ini strict sekali ya. Karena memang kita mengikuti ya karena ini betul tapi dari Kemenristek Dikbudnya. Hmm. Oke. Oke. Sip. Jelas ya, Anissa. Terima kasih banyak Mbak Sandy untuk penjelasannya ya. Jadi ini buat teman-teman yang lain juga, buat yang kira-kira, apalagi kan sekarang kuliah masih banyak yang offline ya, sedangkan magang kan sekarang harus offline juga ya, karena yang di-approve oleh Kemendikbud ya, Kemenristek Dikbud adalah magang dengan skema offline. Jadi tadi ketika teman-teman sudah memilih untuk magang dan melalui jalur Kampus Merdeka yang mana sebenarnya dikonversi juga kok kuliahannya teman-teman ke kegiatan magang ini. Jadi mohon komit dan memilih ya magang atau kuliah gitu. Seperti itu. Dan tadi ya untuk lokasinya silakan ditanyakan ke mentornya nanti ya setelah acara ini. Dari tim Digistar Internship DDB Telkom akan mengirimkan kontak mentor. Silakan nanti teman-teman melihat siapa nama mentornya, perkenalan diri dulu, terus ya jangan lupa untuk menanyakan nih kira-kira kapan aja sih Kak untuk ke kantornya, jadwalnya, dan lokasi kerjanya di mana, di kantor Jakarta atau di kantor Bandung gitu. Dan terkait juga tadi yang penting banget ya terkait mobilisasi nih teman-teman. Setelah acara ini selesai juga dari tim Digital Internship DDB Telkom akan mengirimkan form mobilisasi yang teman-teman wajib banget isi ya. Jadi nanti boleh diisi, pilihannya tadi juga ada dua, either pakai kereta api atau pakai pesawat gitu ya, dan kita akan ada dua perjalanan ya, perjalanan pergi dan perjalanan pulang ya. Jadi hanya ada dua perjalanan yang akan disampaikan atau dipropose gitu ya ke Kemenristek Dikbud gitu. Dan teman-teman harap juga disesuaikan gitu ya, kalau domisili asalnya yang di KTP itu apa sih, atau domisili kampusnya perguruan tingginya itu di mana sih provinsinya gitu ya. Jadi jangan tiba-tiba nanti aku mau berangkat dari Bali aja deh gitu, karena kayak aku mau liburan dulu abis itu magang, jangan gitu ya Besti gitu. Kecuali buat teman-teman yang KTP-nya Bali atau kuliahnya di Bali, boleh berangkatnya dari Bali gitu. Oke, buat teman-teman kalau misalnya tidak ada yang ingin ditanyakan lagi atau masih malu-malu ya, kalau mau tanya nanti tanya di grup, silakan tanya di grup ya. Jadi jangan personal chat ya, karena kalau personal chat ke para Kakmin kayaknya nanti tidak akan dibalas, karena sayang juga nanti ada teman-teman yang mungkin butuh informasi itu juga. Jadi lebih baik tanyakan di grup WhatsApp saja ya sarannya. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, terima kasih banyak ya teman-teman semua sudah hadir di onboarding Digistar Internship DDB Telkom. Happy onboarding, selamat learn, grow, kok selamat learn. Congratulations and hope you have a great journey in learn, grow, and contribute with us. Akhir kata, aku Aya Nabilah Nararia pamit undur diri. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Mau tahu tempat yang seru, tempat kerja sambil nambah ilmu. Emang ada? Kembangkan dirimu di sini, rencanakan karirmu sendiri. Aku bisa, Kamu bisa berbuat nyata dan berbagi untuk sesama. tempat para juara, inovasi digital. Lingkungan kerja yang fleksibel, friendly dan dinamis. Telkom Indonesia.
Kami menyambut talenta muda terbaik. Belajar apa saja bisa di sini, semua ada. Jelajahi peluangmu, dapatkan beasiswa. Kita bergerak bersama-sama untuk Indonesia. Wujudkanlah kontribusimu, ayo bikin nyata. Inovasi tanpa henti bersama para pemimpin terbaik. Jadilah CEO startupmu sendiri. Ayo bergegas and join us, orang-orang penuh kreativitas. Bersama kita hadapi era digital, kita jadi juara. Telkom Indonesia, kami menyambut talenta muda terbaik. Telkom Indonesia,